Bersama saya, Anastasia Panggabean. Inilah spesial episode 100 Deg-Degan GTV. Penuntas Misteri. Sebuah bencana alam berskala besar pernah menjadi pembuka awal tahun, tepatnya 1 Januari 2020 yang meluluh lantahkan beberapa desa di Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Cikudek, Bogor. Akan tetapi bencana yang berbentuk longsor tak hanya mengisahkan trauma dari para korban yang masih membekas hingga sekarang. Tepatnya tanggal 1 tahun 2020, pas tahun barunya itu, tanggal 1. Saat itu kacau pokoknya, kaget, nggak nyangka gitu ya. Sebuah kampung yang ikut juga terkena dampaknya kini terlihat seperti kampung mati yang diselubungi dengan cerita mistis nan mencekam seperti diselimuti misteri. Kini hampir 100 warga terpaksa menempati hunian sementara terhitung 3 tahun pasca bencana melanda. Waktu setelah kejadian ya kami mencari sanak saudara gitu, di tempat-tempat saudara, di sekolahan. Waktu itu kan karena masih keadaan darurat gitu, belum ada penangkapan dari relawan apa dari pemerintah, belum ada waktu itu. Jadi kami mencari tempat tinggal sebisa-bisa kami gitu. Ada yang di sekolahan, ada yang di tempat saudaranya tinggalnya gitu. Waktu itu ada 89 kakak keluarga. Area ini Untara. Ini rumah Untara, rumah sementara. Dari RT saya 49, dari RT Ali yang separuhnya. Dari penuturan Pak Ali dan Ibu Aam, perjalanan kami pun semakin yakin untuk menguak beragam cerita mistis serta misteri di balik bencana yang terjadi di kampung ini. Kami pun harus menempuh hampir 3 jam perjalanan untuk sampai di area Kampung Mati Nyomplong. Namun sayangnya dikarenakan akses yang cukup rawan, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Ya halo Pak, kami dari tim Deg-Degan. Iya, udah sore banget ya? Iya Pak. Sampainya. Siap. Bapak, izin mungkin kita boleh bereksplorasi di sekitar sini Pak? Oh iya, mangga silahkan langsung aja ke sini. Kalau misalnya ntar butuh bantuan apa-apa, ntar rumah saya di sini. Oh, baik. sudah sana siap. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Yuk. Mari. Setelah meminta izin kepada Pak Ali selaku ketua RT setempat, penelusuran pun kami mulai. Lagi maghrib, hawa mereka semakin terasa. Oke. Kita sudah sampai ke lokasinya, yaitu Kampung Nyomplong. Dan sepertinya memang karena kampung ini tuh sangat luas, kita akan membagi 2 tim, Kak Tasya. Oh boleh, supaya bisa eksplorasi Betul. ke beda tempat ya, boleh Betul, kali ya. betul. Aku boleh dibantu Siap. kalian mungkin sama Kak Den dan juga Kak Rudi. Oke, kalau gitu aku sama Kak Frisli ya. Ya, oke. Kita berbicara sini berarti ya. Oke. Aku coba untuk eksplor di sebelah sini ya kan Anda. Siap. Boleh. Kalian hati-hati. Oke, siap. Ya. Hati. Tim, minta HT. Terima kasih. Kita ke samping sini ya. Take care ya semuanya. Siap, Ya, siap, hati-hati. semuanya. Hai Fasya. Untuk mempersingkat waktu, kami pun mencoba membagi menjadi 2 tim untuk menelusuri ke seluruh Kampung Nyomplong. Mau bangunan yang mana dulu Kak Frisli? Kita masuk ke sini yuk. Kesini dulu. Ya. Hati-hati ya, takutnya ada paku atau apa. Nah, pada saat udah malam hari, disitulah ketakutan aku mulai ada dari warga sekitar bahwasanya di desa ini itu mempunyai aturan yang para warga sekitar itu tidak mau di tempat ini sampai jam 5 sore. Tapi aku dan tim malah di tempat ini tuh pada malam hari gitu. Jadi aku udah takut yang pertama dari omongan itu. Kedua juga aku udah ngebayangin kayak banyaknya aktivitas makhluk di tempat ini. Kita langsung coba masuk ke dalam juga kali ya, buat dapat gambarannya. Hati-hati Fasya. Benar-benar hancur.
Ini mungkin satu dari banyaknya rumah yang menjadi gambar peristiwa pada saat kejadian bencana alam tersebut, Fasya. Aku berbicara mengenai kejadian di hari itu karena memang terjadinya pada pagi hari. Longsor yang terjadi di sini sangat cepat dan menurutku untungnya ada jeda dari terjatuhnya tanah untuk mengenai bangunan-bangunan di sini tuh ada jeda. Dimana memang para penduduk di sini tuh semuanya terbiasa beraktivitas mulai dari jam 4 pagi. Kayak yang tadi kita lihat juga ya, kita ngelewatin banyak sawah, Betul, perkebunan. Dan memang di pagi hari itu langsung banyak kegiatan. Tapi Fasya, residu energi yang ada di lokasi ini saat ini cukup terbilang besar. Karena mungkin mengingat sekitar sini kan hutan ya. Betul. Jadi banyak banget dari mereka yang mendeliver kejadian-kejadian di mana terjadinya bencana alam tersebut. Tapi ya itu balik lagi ya Kak Frisly, memang yang aku lihat dari bangunan ini saja tuh damage yang diberikan oleh bencana alam itu sepertinya sangat besar ya. Iya. Sampai-sampai bisa dilihat banyak puing-puing, bahkan rumah ini hanya tersisa kerangkanya aja. Betul. Dan aku masih belum tahu rumah lainnya itu seperti apa dan apakah mungkin ada korban jiwa di tempat ini, kan aku nggak tahu ya. Oke, karena tadi kamu bilang tentang korban jiwa, Mm-mm. ada salah satu sosok di samping saya saat ini. Sosok ibu-ibu, tapi memang kalau ditanya ada nggak sih yang meninggal pada saat kejadian tersebut, alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Tapi yang sampai terluka memang ada. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tak jauh dari area ini beberapa perkampungan lain juga turut serta menjadi korban ganasnya longsor. Hingga tercatat beberapa di dalamnya menjadi korban. Mungkin karena itu yang terkena puing, lemparan Iya. puing atau batu-batu besar itu, Fasya. Jadi memang sempat ada yang mengalami luka. Sosok yang di samping ini sebenarnya sosok penjaga dari bangunan ini. Jadi rumah ini dulunya di bagian depan sini ini adalah bagian kamar yang memang total semuanya hancur memang iya, Fasya. Saat ini kita berdiri itu di ruang tamu atau ruang berkumpul keluarga. Jadi kawasan sini itu memang ruang untuk menonton televisi. Terus bagian sini untuk ke toilet. Dan ini ada kamar lagi. Itu bisa dilihat juga Fasya ke belakang. Itu udah bener-bener langsung kebun atau hutan gitu ya. hutan di mana longsor itu menimpa pekarangan rumah sini gitu. Itu dari semalam ya, semalam itu hujannya deras banget. Sampai pagi jam 7 tuh tiba-tiba bau angus. Oh iya, itu pohon-pohon kok katanya pada jalan. Itu mah tiba-tiba gitu aja. Dan ditarik mundur lagi, aku dapat gambaran bahwa ada seorang keluarga, kepala keluarga yang bernama Supriyadi, Pak Adi, mempunyai 3 anak. Untuk Pak Adi yang tinggal di sini bisa kita bilang mungkin ini adalah rumah secara turun-menurun, di mana residu energi dari sosok perempuan yang sudah paruh baya ini merupakan leluhur dari mereka. Gambarannya itu pada saat kejadian itu kan ini juga ada bekas hancurnya, Fasya. Iya, betul. Itu terjadi di pagi hari. Mm. Jam menunjukkan menuju jam 8 pagi. Dimana memang semuanya rata-rata sudah beraktivitas. Betul. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal itu udah pada main-main keluar. Entah sekolah atau apa Enggak, ya. itu setelah kita tahun baru. Jadi itu memang Oh, masih lagi libur liburan. berarti. Iya, jadi emang pada saat itu ya leluhur ini juga bilang pada saat itu sang istri memang sedang istirahat setelah memasak di belakang. Tapi dapat gambaran tiba-tiba dia ngeliat kayak dari belakang itu ada cahaya terang yang seperti menembus tembok. Dan akhirnya si ibu berlari keluar dan melihat gemuruh itu dari belakang. Oh, seperti diberi tanda Betul, berarti. Fasya.
Untungnya mungkin residu energi yang saat ini kita ada di bangunan ini masih terbilang sangat positif dan memberitahu bahwa dia merupakan leluhur dari Pak Supriyadi yang memang tinggal di sini. Tapi untuk sosok ini sendiri Kak Frisly ada yang mungkin ingin disampaikan nggak sih ke Kak Frisly atau mungkin Kak Frisly pun mendapatkan gambarannya kah sekeos apa waktu itu suasananya pada saat bencana alam itu terjadi? Kalau untuk gambaran peristiwa Fasya yang jelas, ada banyak untungnya cekatan ya Fasya, orang-orang yang tinggal di sini. Jadi pada saat melihat adanya gemuruh, dan memang pada saat itu dari malam memang sudah hujan. Jadi sudah hujan besar, jadi memang semuanya sudah ada yang menjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi memang dari pas udah mulai ada gemuruh, itu semuanya udah benar-benar maksa dan tidak memikirkan seperti mobil, motor, kendaraan apapun yang mereka punya udah nggak dipikirin. Elektronik atau barang-barang yang ada di rumah. Barusan ada yang lempar dari belakang, dari arah sana mungkin. Gak apa-apa, kita lanjutin dulu kali ya. Tapi memang karena cekatannya itu, jadi semuanya tuh udah bener-bener ngebludak Fasya. Ini semua udah nggak bisa aku bilang jalur evakuasi. Jadi semuanya udah nabrak aja. Udah ada yang lompat, udah yang penting gimana caranya mereka terbebas dari pekarangan rumahnya. Oke, aku ngerti. Berarti memang pada saat itu sangat riuh kondisinya. Betul. Karena semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Iya. Jadi udah nggak ada yang memikirkan barang elektronik atau barang-barang yang memang bisa kita bilang lumayan penting ya. Iya. Aku tertarik untuk ke rumah belakang karena itu bangunan menurutku masih lengkap. Masih cukup utuh, betul. Iya. Yuk Fasya, kita ke sana. Permisi, Assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut ke sisi lain perkampungan yang ikut menjadi saksi akan keganasan bencana yang terjadi. Sempat kena bencana itulah, menjadikan tempat kena musibah itu. Oke. Di segi lain emang saya sudah melihat sosok yang mungkin bisa saya bilang itu adalah sosok Sebelah yang mana? dulunya sempat kena musibah. Di sini, Karen. Ada di belakang sini. Oh, di belakang sini. Oke. Permisi. Oke. Jadi di sini udah mulai terasa ya? Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Karen, Ya. mungkin boleh digambarkan seperti apa sosoknya yang ada di sini? Jadi sosok ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki sudah kita bisa bilang tua, dengan penampilan dengan kaos kutang biasa putih, bahkan celana panjang, cuma celana kutang bahan katun kayak gitu. Seorang laki-laki jadi sosoknya ya? Kakek-kakek. Kayak kakek. Beliau ini kena bencana, tapi bukan di sini. Betul. Bukan di sini? Bukan di sini kenanya. Jadi emang tempat ini emang yang kena musibah bencana itu sangat luas. Satu kecamatan sangat luas. Nah, Oke. beliau ini dulunya bukan menempati bangunan ini, tapi di beda lokasi. Beda tempat kejadiannya Beda tempat. itu. Karena memang di sini kan katanya banyak sekali warga yang terkena bencana tanah longsor ya. Ya. Seperti yang kita lihat nih, mungkin di sini banyak sekali tanah-tanah. Dan ini ternyata bukan dari korban bencana yang terjadi di sini. Betul. Lalu apa yang menarik dia kira-kira untuk datang ke sini? Nah, kembali lagi. Sebetulnya ini sosok ini adalah jin yang menduplikasi. Bukan yang dulunya meninggal dan gentayangan gitu, tapi jin yang menduplikasi. Dia sempat bilang sama saya meninggal emang pada saat saya sedang sakit juga. Di saat musibah itu datang dan kondisi saya juga sedang sakit. Ya, jadi tidak bisa lari mungkin pada saat Iya. kejadian itu. Saudara saya tuh, kakak saya yang paling gede, waktu pas kejadian itu kan lagi sakit. Dia nggak tahu, kaget, nggak tahu jantung, tahu gimana, mau dibawa ke bidan gitu, udah meninggal di jalan. Barusan dia bilang, dia itu bicara dengan dalam bahasa Sunda. Aya naon, maneh ka dieu. Ada apa Anda ke sini? Seperti itu ya kurang lebih ya kalau diterjemahkan ke bahasa Ya Indonesia. mungkin ya.
Dia gesturnya seperti ini. Ada apa? Kamu datang ke sini? Dia kaget karena biasanya orang yang lewat sini tuh cuma sekedar lewat aja. Ini kok kita ini nyari hantu menurut dia. Dia ini kaget banget. Mungkin kita bisa lihat-lihat ke dalam kali ya, karena ini kayak bangunannya sudah Ya. cukup lama juga tidak ditempati nih. Cukup lama emang. Kayaknya kalau kita ke bangunan ini kayak nggak cocok, lebih baik kita coba ke tempat Sebelah yang sana? lain. Boleh, silakan. Banyak pohon pisang ya. Oke, tadi Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasa ada panggilan lewat sebelah sini mungkin. Ya. Apa yang dirasa? Ada sosok laki-laki mendekat, umur 40-50 tahunan, sekitar segitu. Lalu? Assalamualaikum. Anda siapa? Oke, jadi Korban. Korban? Jadi di samping saya ada sosok laki-laki, dia pakai kemeja putih kecoklatan. oke. Dan dia itu pakai celananya itu celana hitam, bahan hitam. Dan dia bilang, saya adalah salah satu korban. Dia berarti ini yang saya tangkap, dia adalah salah satu jin korin dari korban. Dia berlumuran, ada tanah-tanah di wajahnya. Oh, ya karena mungkin sekitar sini juga kalau misalnya kita bisa sama-sama lihat, ini nggak bersih ya. Jadi emang ada tanah-tanah juga di samping sini sampai ke bawah-bawah. Sebentar. Kamu kenal di sini? Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi, katanya. Di saat dia sedang berjalan, dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir tuh gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin... Tak dapat dipungkiri, tragedi bencana alam longsor yang menimpa beberapa warga tak hanya menyisakan trauma saja, melainkan mendatangkan satu perkampungan yang masih utuh meski dengan beragam cerita mistis yang ikut terseret di dalamnya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak lebih dalam akan mitos maupun cerita mistis yang beredar di tempat ini? Jadi saya melihat ada sosok, bisa kita bilang siluman babi.